解術は難しいからね。聞いてる。乗ってやるよ。おっす。 Hai Sobat Animaniak dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, dalam pembahasan anime Jujutsu Kaisen Season 2, di mana pada cerita sebelumnya, para penyihir Jujutsu disibukkan dengan munculnya tabir sihir di daerah Shibuya, yang mana pada saat itu sedang merayakan festival Halloween dengan meriah. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Namun sebelum kita mulai, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaiannya, terjadi banyak kesalahan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama, Ton. Di dalam tabir sihir, dan di antara manusia non-jujutsu, terlihat Gojo yang sedang menganalisis kondisi dari tabir sihir, yang ternyata memiliki tingkatan, di mana tingkatan pertama hanya berfungsi untuk mengurung para non-jujutsu, kemudian setelah merasa mengetahui maksud dan tujuan dari lawan, Gojo lalu memutuskan untuk pergi meladeni kemauan dari musuhnya. 乗ってやるよ。Di tempat lain, Itadori yang saat itu bersama dengan Mei hanya bisa bengong melihat tingkah Mei, saat mereka membicarakan bantuan untuk Gojo, sebelum akhirnya mereka menuju ke stasiun Meiji, di mana telah diturunkan juga tabir sihir yang serupa dengan tabir sihir di Shibuya. Os! Di saat yang sama, Gojo sendiri saat itu masuk ke dalam terowongan, yang merupakan jalur kereta bawah tanah, akhirnya berhadapan langsung dengan roh terkutuk, yang mana dua di antaranya pernah dia hadapi, yaitu Hanami dan juga Jugo. Di stasiun Meiji sendiri, Itadori dan Mei mendapatkan keterangan dari asisten pengawas, mengenai keberadaan manusia di dalam tabir sihir, yang telah diubah menjadi roh terkutuk, di mana hal tersebut membuat Itadori menjadi tegang. Selanjutnya Mei yang berbagi penglihatan melalui burung gagak, dan melakukan penyelidikan ke dalam terowongan stasiun, memberitahu Itadori mengenai kondisi di dalam tabir, serta posisi para manusia yang telah diubah menjadi roh terkutuk. Kemudian Mei juga bertanya pilihan yang akan diambil Itadori untuk menghadapinya. Mei juga memberitahukan, kemungkinan posisi roh terkutuk, atau pengguna kutukan yang bertanggung jawab atas tabir sihir yang telah diturunkan. Dengan wajah serius penuh emosi, Itadori mempertanyakan keberadaan Mahito, yang dapat dipastikan bertanggung jawab terhadap manusia yang telah dirubah menjadi roh terkutuk. Selanjutnya mereka membagi tugas, dan memutuskan untuk berpisah. Di dalam terowongan, Itadori langsung berhadapan dengan roh terkutuk berwujud belalang, yang saat itu sedang ngemil manusia. Roh terkutuk yang menganggap dirinya cerdas itu lalu bertanya dengan terbata-bata tentang identitas Itadori. Namun tanpa basa-basi, Itadori justru langsung menanyakan keberadaan Mahito. Karena tidak ingin dianggap bodoh, roh terkutuk itu pun memberitahukan keberadaan Mahito, serta tugasnya saat itu menjaga tabir sihir. Meski terobsesi dengan Mahito, namun Itadori kemudian memutuskan untuk mengalahkan roh terkutuk di hadapannya, demi tugas untuk menghilangkan lapisan tabir sihir yang saat itu dijaga oleh roh terkutuk berbentuk belalang. Hingga di saat roh terkutuk itu membicarakan manusia yang telah dia mangsa, di saat itulah Itadori yang emosi karena roh terkutuk itu yang dianggapnya terlalu merendahkan manusia, akhirnya langsung memberikan bogemnya, yang membuat roh terkutuk itu terpental hingga menembus dinding. Dari balik reruntuhan, belalang terkutuk yang menganggap Itadori kurang cerdas, menanyakan mengenai dirinya. Namun dijawab dengan santai oleh Itadori yang membuat roh terkutuk itu menjadi sangat terkejut. Selanjutnya secara singkat dijelaskan mengenai awal mula munculnya roh terkutuk berbentuk belalang, berawal dari ketakutan manusia akan wabah belalang yang merusak barang dan tumbuhan.
Tak lama kemudian belalang terkutuk itu pun mulai menyerang Itadori, yang menyadari bahwa belalang terkutuk yang dia hadapi, merupakan roh terkutuk tingkat tinggi. それなりのレベルの呪いだよな。 Itadori yang menghadapi serangan belalang terkutuk itu dengan terus-menerus menghindar, membuat roh terkutuk itu menjadi jengkel, sambil menanyakan, apakah Itadori termasuk cerdas atau tidak cerdas. Itadori pun menjawabnya dengan maju ke depan hingga jarak antara mereka menjadi sangat dekat. Dan dalam jarak dekat itulah, mereka kembali saling serang dengan saling beradu tinju. Belalang terkutuk yang merasa dirinya lebih unggul dibanding manusia, karena dia memiliki 4 tangan justru merasa heran, sebab yang terjadi adalah, justru dirinya lah yang selalu menerima pukulan dari Itadori. Hingga akhirnya suatu ketika, belalang terkutuk itu, dengan cara licik menggunakan liur dan sengat di buntutnya secara bersamaan, namun Itadori sendiri mampu menghindarinya, serta memberikan serangan terakhir, yang mengantarkan dirinya pada kemenangan. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat Mei yang juga telah berhasil menang. Saat itu menunggu kedatangan Itadori, sedangkan Mahito sendiri yang mengetahui kekalahan roh terkutuk suruhannya, berkata tentang keinginan bertarungnya yang terpaksa dia tunda, demi tugas yang diberikan padanya. Shin kemudian beralih pada Gojo Satoru, yang sedang berhadapan dengan 3 roh terkutuk, di mana sebelumnya mereka mendapat tugas dan petunjuk dari Suguru Geto, untuk membuat Gojo fokus menghadapi mereka dan menyelamatkan non-jujutsu yang telah mereka kurung, sehingga Gojo juga tidak bisa mengeluarkan teknik kutukan miliknya dengan maksimal. Geto juga berharap para roh terkutuk itu mampu menahan Gojo selama 20 menit, sementara dirinya mempersiapkan alam penjara. Selanjutnya para roh terkutuk itu kemudian menyerang Gojo membabi buta sambil membantai para non-jujutsu. Sedangkan Gojo sendiri yang saat itu terkejut, akhirnya menyadari, bahwa para roh terkutuk yang menjadi lawannya itu, telah bekerja sama dengan pengguna kutukan, sehingga mereka mampu berpikir menggunakan strategi dalam menghadapinya.